warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit materi tentang tokoh dan pemikiran ulama Nusantara. Yang pertama yaitu ada Syekh Arsyad Al-Banjari. Nama Syekh Arsyad Al-Banjari hingga kini masih melekat di hati masyarakat Martapura, Kalimantan Selatan. Ia meninggalkan banyak jejak dalam bentuk karya tulis di bidang keagamaan. Syekh Muhammad Al-Banjari adalah pelopor pengajaran hukum Islam di Kalimantan Selatan. Dalam penyampaian ilmunya, Syekh Muhammad Arsyad sedikitnya punya 3 metode. Selain dengan cara bilhal, Syekh Arsyad juga memberikan pengajaran dengan cara bilisan dan bilkitabah. Karya-karyanya antara lain Sabilal Muhtadin, Tuhfatur Rogibin, Al-Qaulul Al-Mukhtasar. Dan karyanya yang paling monumental adalah Kitab Sabilal Muhtadin yang kemasyhurannya tidak sebatas di daerah Kalimantan dan Nusantara, tapi juga sampai ke Malaysia hingga Brunei. Yang kedua yaitu Habib Utsman bin Yahya. Siapa yang tak kenal Habib Utsman bin Yahya, sosok ulama besar yang menjadi guru dari semua guru agama, khususnya bagi masyarakat Betawi. Nama lengkap beliau adalah Al-Habib Utsman bin Yahya bin Aqil bin Syekh bin Abdurrahman bin Aqil bin Ahmad bin Yahya. Habib Utsman diangkat menjadi mufti setelah 22 tahun menimba ilmu lebih dari 10 negara. Mufti adalah seorang ulama yang mengeluarkan fatwa sebagai jawaban atas persoalan umat berkaitan dengan hukum Islam. Menurut Ustadz Ahmad Syarwat MA, sosok Habib Utsman bin Yahya bukanlah sembarangan Habib. Ilmu agama beliau sangat tinggi dan luas. Karya tulis beliau tidak kurang dari 80 judul kitab jumlahnya. Di antara guru-gurunya antara lain Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir, Muhammad Abdullah bin Umar bin Yahya, Habib Alwi bin Astegaf Al-Jufri, dan Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Pemikiran Habib Utsman bin Yahya. Beliau berpendapat bahwa Islam terbagi dari 3 bagian, yakni syariah, thariqah, dan hakikoh. Syariah adalah semua perintah dan larangan Allah, thariqah untuk implementasi syariah, hakikoh adalah adopsi bahwa semua adalah ciptaan dan milik Allah. Mengenai ma'rifatullah, beliau mengatakan bahwa ma'rifatullah adalah i'tiqad dan jazm yang selaras pada kebenaran disertai dalil. Jazm adalah i'tiqad yang pasti dan tidak ada keraguan lagi. Menurutnya, jazm terbagi menjadi 4. Pertama yaitu jazm muwafaqah pada hak disertai dalil, disebut ma'rifat. Yang kedua, jazm muwafaqah pada hak tapi tidak disertai dalil, disebut taklid sahih. Yang ketiga, jazm yang tidak muwafaqah pada hak disertai dengan sesuatu yang dianggap dalil, disebut dengan jahil murakab. Dan yang terakhir yaitu jazm yang tidak muwafaqah pada hak dan tidak disertai dalil, disebut taklid batil. Maka dari itu, kita perlu bercermin kepada ulama salaf yang telah memberi contoh terbaik dan teladan yang agung tentang bagaimana bersemangat dalam menuntut ilmu agama, selalu bersemangat mendatangi majelis ilmu, semangat belajar dalam keterbatasan, dan rela membelanjakan banyak harta demi ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.